Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Lemes jawabnya. Kalau udah kondangan ya. Ingin yang jawab salah masuk surga. Amin. Yang menjawab masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat masuk surga semua. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para sesepuh, para orang-orang tua kita, ketua pengajian malam Ahad Bapak Ustadz Ade, yang memimpin tahlil Bapak Ustadz Deni, Bapak Ustadz Saimin, Bapak Haji Udin, Bapak Jahidin, Bapak RT Sofyan Kabir, Bapak Habib Habib Al-Pukat kasih Allah tadi seluruh anggota jamaah pengajian malam Ahad rahimakumullah. Bapak Komarudin umpat semuanya kita. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam Ahad ini kita dibersamakan dalam majelis ilmu, majelis silaturahim, pengajian rutin setiap malam Ahad. Semoga langkah kaki kita ke tempat pengajian ini senantiasa Allah catat bernilai ibadah insyaallah Subhanahu wa taala, berpahala, ampunan dosa, dan membuat kita semakin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak jamaah pengajian malam Ahad rahimakumullah, memasuki bulan Rajab ya, berarti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi suasananya tuh udah suasana Ramadan tuh sudah mulai kerasa begitu ya. Mudah-mudahan semua kita jamaah pengajian malam Ahad ini bisa semuanya menikmati ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian nanti ibadah Ramadan. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fi fadilatul Rajab, tentang keistimewaan, keutamaan bulan Rajab. Walaupun saya tidak mengutip seluruhnya, ini kitab Durratun Nasihin ya, kitab yang populer di pesantren-pesantren salafi. Pada intinya adalah bahwa bulan Rajab itu di antara bulan yang dimuliakan. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas syuhur indallah isna asar syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Allah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah ditentukan dalam Lauhil Mahfuz. Allah ciptakan langit, bumi. Di antara 12 bulan itu ada disebut dengan Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia. Haram artinya mulia, agung, istimewa. Nah, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin apa saja bulannya. Itu juga dikutip dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salasatun mutawalliyatun, 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian sedangkan bulan yang keempat inilah wa Rajabun Rajab. Dia adalah bulan baina Jumadi wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab itu 4 bulan yang haram, yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dimuliakan Allah pasti sesuatu itu istimewa. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim, fa'azzimu ma'azzamallah fa innama tu'azzamul umur bima azzamallahu bih. Muliakanlah sesuatu yang Allah muliakan, maka sesuatu yang mulia itu karena Allah yang muliakan, ya. Keagungan sesuatu karena Allah yang agungkan. Rajab adalah bulan yang mulia, ya, karena itu ibadah di bulan Rajab ibadahnya berlipat ganda pahalanya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadi kita bacakan, ya kan, dalam setiap tahlilan itu kan, mengungkapkan dari bulan Rajab, kalimat Rajab sendiri itu beliau menjelaskan dari huruf-hurufnya. Hurufnya ada berapa, Pak? Ada 3 huruf, ro, jim, dan ba. Ya, ro-nya artinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Bulan Rajab banyak kasih sayang Allah. Yang kedua, huruf jim, judullah, kemudahan-kemudahan Allah. Yang ketiga, birrullah, adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dari bulan Rajab aja sudah mengandung luar biasa. Lalu yang jadi masalah adalah apa keistimewaan dan amalan-amalan apa saja. Yang pertama, Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Bulan Rajab, bulan istighfar. Bahkan ada namanya istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ya. Ya Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, terima taubat hamba. 70 kali dibaca ba'da maghrib, 70 kali dibaca ba'da subuh. Udah diamalin, Pak? Belum. Kita amalin sekarang, ya. Jangan 70 dah. Banyak-banyak, 3 aja, ya. Ayo. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nanti berikutnya 70 kali ba'da maghrib, 70 kali ba'da subuh. Nah, itu kita baca tuh, Pak. Ya, itu istighfar Rajab namanya, ya. Pendek, ringkas, maknanya dalam. Ampuni hamba, sayangi hamba, terima taubat hamba. Tuh, bulan Rajab bulan istighfar. Istighfar itu kan, Pak, hikmahnya banyak banget, manfaatnya. Ya, dalam surah Nuh 11, 10, 11, 12, ya, itu dijelaskan faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara
yursil alaihim midra wa yumdid bi amwal wa banin waj'alkum jannatan wa ja'alkum anhar. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Ya sekarang ini musim gak teratur. Ya, kadang panas, kadang hujan, ya. Bahkan di Mekah ada salju. Oh, bayangin itu. Ya, padang pasir sekarang bukan terik panas, ya, bukan gersang, Pak, kayak di puncak. Ya Allah ya Rabbana, musimnya udah kayak di Indonesia. Ya, ada sungai sekarang. Allah Akbar. Nah, ini kan udah tanda-tanda akhir zaman. Nah, musim gak teratur. Bagaimana supaya musimnya teratur? Istighfar. Banyakin istighfar, musim akan teratur. Lalu apalagi Allah akan banyakin harta. Jadi kalau selama ini rezeki kita seret karena kita males istighfar. Kalau pengen rezeki lancar, perbanyak istighfar, perhebat istighfar. Tuh. Apalagi yang Allah berikan, Allah akan banyakin anak. Banyakin harta, banyakin anak. Belum lama saya lihat itu ada seorang wanita yang punya anak terbanyak di dunia. 40 berapa itu? 41 kalau nggak salah. Di mana tuh orang mana? Orang Afrika misalnya. Biangnya satu, anaknya 40. Bayangin. Ya Allah ya Rabbana. Subur makmur tuh. Kalau orang-orang tua kita dulu ada sebuah istilah, banyak anak banyak rezeki. Makanya rezekinya banyak. Keyakinan itu harus ada. Kalau sekarang kan udah ketakutan duluan. Nah, nanti gimana makannya, gimana sekolahnya, gimana. Makanya seret rezekinya. Oh Allah. Coba ya. Istri saya baru 4, padahal pengennya punya 13. Harus nambah lagi nih. Nambah anak. Jangan salah paham. Nambah anak. Ya, bahkan dalam hadis man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, rezeki tidak disangka-sangka. Istighfar. Bulan Rajab, bulan istighfar. Yang kedua, bulan Rajab adalah bulan disunahkan kita berpuasa. Makanya saya yakin anggota pengajian malam ini semuanya pada kagak puasa. Berbeda dengan emak-emak, ibu-ibu, ya istri-istri kita, ya Allah pada rajin-rajin. Tuh, almarhum K.J. Husin dulu, beliau itu selalu puasa 3 bulan plus 6 hari. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 hari puasa sawal. Tuh Pak, kita mau boro-boro. Jangankan sampai segitu ya, sehari juga berat. Allah termasuk ustadznya. Allahu Akbar, ngomong doang ya. Ya Pak tuh, sunnah tuh. Bahkan kalau saya baca hadis-hadis, kalau dalam kan banyak hadis-hadis maudhu ya, banyak hadis dhaif gitu ya. Itu keutamaannya banyak banget itu memang. Ya, macam-macam lah keutamaan. Intinya adalah puasa Rajab. Apalagi kita bisa mendapatkan double pahala kalau kita, misalnya istri kita yang kemarin Ramadan karena halangan ya qadha puasa dilaksanakan bulan Rajab, bisa 3 pahala Pak sekaligus. Bagaimana caranya? Dia melaksanakan puasa qadha-nya di hari Senin, di hari Kamis, di bulan Rajab. Niatnya qadha tapi dapat 3 pahala. Pahala qadha, pahala sunnah Senin, pahala bulan Rajab. Tuh, masa itulah indahnya ngaji, tahu ilmu bisa amalin. Tolong sampaikan ke istri-istri Bapak yang masih punya hutang, bayar bulan Rajab, bilangin dapat double pahala, bahkan 3 pahala. Ya, syaratnya laksanakan di bulan Rajab, di hari Senin atau di hari Kamis. Tuh, masya Allah. Tuh, Pak. Tapi niatnya qadha tetap, tapi pahalanya dapat tadi. Tuh, jadi namanya amal cerdas. 3 pahala dapat, tapi 1 amalan. Ya qadha puasa. Makanya saya nggak mungkin lah kalau bapak-bapak punya utang puasa.
gara-gara head, gara-gara melahirkan, gara-gara menyusui, kan nggak ada kan ya? Kali ada yang menyusui melahirkan, yang ada juga kita yang menyusui. Maksudnya minum susu, maksudnya susu. Bapak jamaah rahimakumullah tuh ya, bulan puasa ya, sunnah kita berpuasa. Kemudian ya bulan Rajab ini adalah bulan yang disebut oleh Rasulullah bulan berkah. Kenapa bulan berkah? Karena doanya pun Rasulullah minta berkah. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, kan? Wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kita ingin berkah tuh, berkah bulan Rajab, sebagaimana doa Rasulullah berkah. Berkah itu beda dengan berkat. Berkat nih lontong dan macam-macamnya dikasih oleh tuan rumah, kita dan diangkat. Nah itu berkat. Tapi kalau barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ilmunya berkah, bertambah manfaat. Umurnya berkah, semakin tua semakin taat. Sebab ada orang umurnya semakin tua keladi, makin tua makin jadi. Oh, ya ada itu aki-aki nenek-nenek gendut. Tahu aki-aki nenek gendut Pak? Iya, terus ya masih sempet-sempetnya umurnya udah bau tanah, pakai peci ikut nyawer. Nyawer ditaruhnya di tempat-tempat, ya Allah, di dekat-dekat yang sensitif gitu kan. Coba aki-aki, ya Allah. Nauzubillahi min. Kalau Ustaz tahu yang lihat YouTube. Allah. Ya bayangkan ya. Nah, umurnya berkah, umurnya makin taat, bertambah. Rezekinya berkah. Ada orang rezekinya banyak. Mati. Iklan. Nanti kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Allah. Alhamdulillah. Berarti batunya. Makasih. Alhamdulillah, iklan ya, iklan. Jadi lupa. Umurnya bertambah, rezekinya bertambah, ya berkah namanya. Ya, apa itu rezeki berkah? Kita punya rezeki tapi untuk ibadah itu berkah. Ada orang uang yang bertambah tapinya maksiat, judi, narkoba, ya kan? Rezekinya banyak, uang banyak, bahkan dia udah punya segala-galanya, tapi masih kurang terus. Itu kan nggak mungkin koruptor kayak kita ini nggak mungkin koruptor. Yang koruptor itu siapa sih? Orang yang uangnya udah banyak, jabatan udah tinggi, tapi masih kurang aja, rakusnya luar biasa. Nah itu namanya nggak berkah rezekinya. Ya, nauzubillah ini. Makanya banyak kan anaknya narkoba, istrinya selingkuh. Kenapa? Karena emang uangnya uang panas, hasil yang haram. Makanya lebih baik punya uang 10 juta halal daripada 10.000 haram. Beneran pasti bener. Iya. Ya. Adem ya. Ya Allah. Ya itulah. Ya rezeki yang berkah, istri yang berkah bertambah, solehahnya itu bertambah, ibadahnya. Coba ya, tuh bulan Rajab bulan berkah. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, bulan Rajab bulan mustajabah doa. Disampaikan, dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, inna du'a ya yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu dikabulkan di 5 malam. Jadi kalau malam-malam 5 malam ini kita berdoa, itu cepat banget dikabulkan oleh Allah. Pertama, fi lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Ya banyakin doa. Ya terutama doa malam-malam sama bini, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan bima razaqtana. Itu doa yang berkah, mustajab. Iya. Kan malam Jumat sunnah, setiap malam wajib. Ya. Doa tempur katanya.
Ya kadang-kadang udah punya anak, udah punya cucu, ya bikinnya nggak pakai doa, lupa doanya. Bahkan nggak hafal doa, doa makan hafal, doa buka puasa hafal, doa mau bini nggak hafal. Ya Pak ya tuh malam Jumat doa, banyakin doa mustajab. Yang kedua Lailatul Adha, di malam hari raya Idul Adha, malam hari kurban, doa mustajab. Ya, jadi kita takbiran, kita banyakin doa. Kemudian yang ketiga Lailatul Fitri, di malam hari raya Idul Fitri, takbiran, banyakin doa mustajab. Dan yang keempat awalul lailatin min Rajab, yaitu awal malam bulan Rajab. Kelewat ya. Ya pokoknya bulan Rajab lah, awal malam-malam ini mustajab. Dan nanti Lailatul nisbi min Sya'ban, di malam nisbu Sya'ban. Itulah 5 malam doa mustajab sebagai diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Artinya bulan Rajab bulan doa mustajab. Kemudian yang berikutnya, bulan Rajab itu disebutkan oleh ulama adalah bulan kita menanam. Nah ini Syahrul Rajab Syahrul Jar'i, ya, wa Syahrul Sya'ban Syahrul Syaqyuz Zar'i, wa Syahrul Ramadan Masarul Jar'i. Tuh. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sanam bulan menyiram, bulan Ramadan bulan memanen. Timur suri. Bukan, jadi menanam kebaikan. Ya Pak ya? Ya. Tuh. Nanti bulan Sya'ban kita siram kebaikan, kita pupuk agar subur itu timun suri. Bukan. Agar subur itu kebaikan-kebaikan. Kita nanti Ramadan panen kebaikan karena bisa maksimal lagi ibadah di bulan Ramadan. Makanya bulan Rajab ini bulan persiapan menjelang Ramadan. Ya. Kemudian yang berikutnya keutamaan bulan Rajab yaitu bulan ibadah, bulan amal soleh. Disampaikan ya seorang ulama, al-amal soleh a'zamu ajran min ashuril hurum. Amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, itu a'zam, pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Tapi juga harus diingat Pak, wa zulmu fihi a'zam min az-zulmi fi masiwahunna. Kezaliman, dosa, maksiat dilakukan bulan Rajab, dosanya lebih besar daripada di bulan selain bulan Rajab. Masya Allah. Kalau ibadah pahalanya lebih besar, kalau maksiat dosanya juga lebih besar. Tuh, berlipat gandakan tuh Pak, Masya Allah. Kita sedekah berlipat ganda, kita puasa berlipat ganda, kita zikir berlipat ganda, ya, kita sholat berlipat ganda. Kita maksiat, nauzubillah, zina, mabok, narkoba, ngerumpi, zolim, ya, membunuh, menculik. Wah, sekarang lagi zaman penculik-culik ya, ya, banyak culik ya. Bahkan saya lihat tadi ada penculik yang dibakar, Pak, ketangkep sama warga sampai dibakar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Akbar, hukum riba ya. Allah Akbar. Ya, hati-hati ya. Ya, kemudian juga ya hati-hati Bapak nih, jangan ngeluyuran kemana-mana, takut diculik Bapak. Maksudnya diculik itu diambil bijinya untuk main lato-lato. Ya orang-orang nyuliknya kan diculik, diambil organ-organ yang mahal. Ini organnya apa? Itunya biji untuk lato-lato. Allah Akbar. Makanya ramai banget di mana-mana lato-lato. Allah. Ya Pak ya. Saya malah lato-lato nggak bisa Pak. Allah Akbar. Nah tuh bulan Rajab. Lalu apalagi keistimewaan bulan Rajab? Bulan yang disebut dengan al-asabu, bulan bercucuran, ya, menetes segala kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini menetes, ya, karena saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang beribadah di bulan Rajab.
Kemudian juga bulan Al-Asamu, bulan Tuli. Kenapa disebut bulan Tuli? Karena memang nggak ada perang. Ya, artinya bulan haram untuk berperang. Di zaman jahiliyah dulu, zaman Nabi itu ada 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Kecuali dia nyerang. Nah, itu. Nah, kemudian bulan sedekah. Bulan Rajab bulan sedekah, Pak. Man tasaddaqa fi Rajab. Siapa orang yang bersedekah di bulan Rajab, ba'adallahu minan nar, maka Allah menjauhkan dirinya dari api neraka kami kita gharabin. Dijauhkan dari neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya sampai dia hatta mata, sampai dia mati itu burung gagak. Kira-kira jauhnya berapa itu burung gagak? Saking jauh-jauhnya lah. Artinya seseorang yang bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan dari api neraka. Saking hebat-hebatnya sedekah di bulan Rajab. Yang terakhir, keistimewaan bulan Rajab adalah bulan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, peristiwa besar yang hanya terjadi pada Rasulullah. Ya, nabi-nabi lain nggak dipilih. Hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan keberkahan bagi sekelilingnya. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj itu kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan itu terjadi di bulan Rajab. Ya, apa itu? Sholat. Nah, inilah luar biasanya sholat. Kalau perintah-perintah lain cukup Allah turunin ayat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah zakat, husnul amal shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Tapi perintah sholat enggak cukup turun ayat, Allah langsung memanggilnya. Karena itu Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya, siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Awwalu ma yuhasabu as-sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholat kita diterima, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, zikir, baca Quran diterima. Kalau sholat ditolak, seluruh ibadah kita ditolak. Karena itulah bulan Rajab, bulan kita memperbaiki sholat kita. Sholat yang terbaik persyaratannya 4. Pertama, awal waktu. Ya, as-salatu khairu fi awali waktiha. Amal terbaik sholat yang dilakukan di awal waktu. Makanya jangan ditunda-tunda, ya. Kecuali darurat. Misalnya Bapak ada yang suka ngoperasi pasien, ada misalnya, atau yang suka orang melahirkan gitu kan, bidan, ada yang gitu. Misal lagi ngeden-ngeden, lagi mau ngelahirin, ada azan berkumandang, nanti dulu ya, nanti dulu. Insya Allah. Ya Allah, kasihan itu. Ya jangan, yang dioperasi udah dibelek, ya nanti dulu ya, azan berkumandang. Jangan, itu mau berbeda ya Pak ya. Dalam keadaan darurat, ya di kendaraan macet luar biasa, itu mah ada rukhsah namanya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, yuk kita lakukan sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Kalau ingin doa kita nggak ditunda-tunda, maka lakukan sholat di awal waktu. Yang kedua, syarat ibadah sholat terbaik, sholat berjamaah. Ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah, 27 kali lipat. Contoh sederhana, kalau kita beli rambutan, beli
pokoknya apalah ya, buah-buahan, borongan sama satuan. Kalau satu-satu kita beli, pasti kita milih yang paling bagus. Tapi kalau beli borongan, karungan banyak, nggak dipilih, langsung diambil. Begitu pula dengan kita sholat. Kalau sholatnya berjamaah, ya sopnya lurus, ya rapat, ya yang disitu sholatnya khusyuk kayak enggak, kayak mikirin utang, kayak mikirin kondangan, mikirin macam-macam, pokoknya mikirin macam-macam. Tapi kalau sholatnya barisannya rapat lurus, diterima oleh Allah semuanya. Itu enak berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, nah, banyak perhitungannya. Makanya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berjamaah. Yang ketiga, sholatnya di musola di masjid. Kenapa? Karena Nabi selalu melakukan di musola di masjid. Ya, jadi kalau bapak sholat di rumah, berarti laki-laki solehah. Ya, laki-laki soleh di musola, laki-laki solehah di rumah. Sholat yang pakai mukena warna pink. Bingung bini kita, bingung bini kita. Dan yang terakhir, sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses orang beriman yang sholatnya khusyuk. Dan perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Mudah-mudahan keistimewaan bulan Rajab, fadilah, keutamaannya dan amalannya bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Oh, bi barakati wa